Terpercaya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh banjir dan longsor melanda 9 kabupaten kota di Sumatera Utara. Personel TNI Polri dikerahkan untuk membuka akses jalan dari Tapanuli Selatan menuju Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertutup longsor. Polisi menemukan 5 bagian tubuh dari hasil olah TKP dan penyisiran di lokasi penemuan jasad Alvaro Kiano di Kabupaten Bogor. Empat orang tewas dan beberapa lainnya diduga terjebak dalam kebakaran bangunan apartemen di distrik Tai Po, Hong Kong Utara. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Tak menghiraukan peringatan kedatangan kereta, sebuah minibus tertabrak kereta hingga terjatuh ke bantaran Kali Cengkareng, Jakarta Barat. Warga di sekitaran rel berusaha memperingatkan pengemudi minibus untuk berhenti, namun pengemudi tetap melaju hingga sebuah kereta bandara dari arah stasiun kota menabrak bagian mobil dan terpental ke pinggir rel. Namun saat warga berusaha mengevakuasi pengemudi, kereta kembali menabrak bagian belakang mobil hingga terjatuh ke bantaran Kali Cengkareng. Tak ada korban jiwa akibat tabrakan ini, pengemudi mengalami luka ringan. Berhenti, motor pada berhenti. Nah, mobil tuh tahu bergerak sendiri pak, maju, tes, suruh mundur, dia nggak mau mundur, mau main maju. Nah, akhirnya tabrak kan, belakang dia, mental ke depan. Saudara, 3 tower atau jaringan tegangan tinggi PLN di Biren, Aceh tumbang dan terbawa arus sungai dari banjir bandang. Akibatnya aliran listrik di sebagian wilayah Aceh padam. Banjir menyebabkan 3 tower PLN jalur saluran udara tegangan tinggi Arun Biren tumbang dan terbawa arus yang berdampak pada pemadaman aliran listrik di sebagian wilayah Aceh. Petugas PLN sudah dikerahkan untuk melakukan antisipasi serta mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga diesel PLTD Isolated untuk menambah pasokan listrik ke warga. Ini bang, tower 159. Itu ada 3 tower yang rubuh sehingga pada saat ini menyebabkan listrik di sebagian wilayah Aceh ini padam. Namun kita sudah berusaha bergerak cepat untuk menurunkan ratusan personil kita ya untuk mengecek dan melakukan tindakan-tindakan antisipasi seperti itu. Terima kasih untuk orang-orang baik di luar sana. Kami yakin Ibu Kapolsek Pesanggerahan dan Polres Jakarta Selatan sangat membantu dalam hal apapun. Saya hanya ingin anak saya kembali dalam keadaan apapun, dan saya ingin anak saya dikuburkan dengan layak. Saudara, polisi dan tim DVI melakukan olah TKP di lokasi penemuan jasad Alvaro di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor. Dari hasil penyisiran ditemukan 5 bagian tubuh diduga milik korban. Olah TKP dan penyisiran dilakukan polisi dengan menerjunkan anjing pelacak. Hasilnya, polisi menemukan 5 bagian tubuh diduga milik korban
dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk identifikasi. Mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya dan itu ada aktif. Sehingga karena belum ronsen lagi dan koordinasi dengan dokter gigi forensik. Kurang lebih ada 5 sampel. Jadi 5 sampel. Anak yang baik, periang ya, selayaknya anak-anak gitu. Apapun yang manjanya, selalu dia tuh suka banget ngaji, ya gitu. Banyak sih, banyak lah ya. Cerita kalau udah kita biasa mau tidur bareng, tanya emang ada dari mana aja nih, aku hari ini main gini. Banyak cerita, dia emang suka cerita, cerewet kan. Anak yang periang itu telah berpulang. Ibunda Alvaro tak percaya kebersamaannya dengan sang buah hati tinggal kenangan. Kini ia hanya bisa memeluk Alvaro dalam doa. Kepergian Alvaro juga meninggalkan duka mendalam bagi sang kakek. Tugimin mengaku remuk hatinya mengingat cucu yang ia rawat sejak kecil pergi untuk selamanya. Tak ada lagi ocehan meminta menu makanan kesukaan dari cucu kesayangannya tersebut. Saya sendiri pun juga tadi langsung shock juga. Gimana nggak shock kita? Karena Alvaro itu sejak kecil itu ikut saya, berdekatan dengan saya. Kemana-mana ikut, makan saya suapin, minta apa kita belikan. Apa yang makan itu nggak mau sembarangan, apa yang dimau, apa yang diminta baru kita belikan, baru dimakan. Hilang 8 bulan, Alvaro ditemukan meninggal dunia. Polisi menyebut penyerahan jenazah Alvaro dilakukan usai pengecekan dan hasil tes DNA rampung. Ahli dokter perlu melakukan pengecekan data antemortem, lalu akan dilakukan juga tes DNA, yang tentunya dalam sesegera mungkin apabila data-data tersebut sudah cukup, sudah dapat dikumpulkan, tentunya kami akan segera menyerahkan kembali agar tentunya korban AKN ini dapat dimakamkan dengan layak. Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi penemuan jasad Alvaro di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor. Hasilnya, ditemukan 5 bagian tubuh diduga milik korban. Temuan itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terbaru terkait proses identifikasi jenazah Alvaro kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Zefania Situmeang dan Arif Rahman di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat malam Zefania, bagaimana sejauh ini proses identifikasi terhadap jasad Alvaro? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Proses identifikasi terhadap jenazah Alvaro ini masih terus dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati tentunya. Seperti yang kita lihat update terbaru dari tim gabungan Polri ini telah menemukan ada 5 bagian tubuh yang diduga milik almarhum Alvaro Kiano yang ditemukan usai polisi ini melakukan olah TKP dan penyisiran di jembatan Cilalai, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Kalau melihat dari tulang-tulang yang sudah ditemukan tadi dari dokter instansi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Raditya Mardika ini bilang tulang-tulang ini ditemukan di bawah jembatan Cilalai, di mana salah satu tulang dari kelima bagian tubuh yang ditemukan ini adalah bagian rahang bawah kalau dilihat. Serta ukuran dari tulang rahang bagian rahang bawah ini ukurannya kecil, yang dimana ini diduga milik anak-anak, sehingga kelima tulang yang sudah ditemukan tadi ini kemudian sudah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Salah satunya ini termasuk ronsen kepada tulang rahang bawah tadi, yang ini juga berkoordinasi dengan dokter gigi forensik. Tentu ini membutuhkan proses, Ibrahim dan juga saudara, karena proses identifikasi masih terus berlangsung. Dan kalau kita melihat lagi sebelumnya, di 24 November lalu, ini beberapa tulang ini juga sudah sempat ditemukan begitu ya, sudah dalam proses identifikasi juga, di mana kalau melihat pernyataan dari Dr. Farah Primadani dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ini menyebut
beberapa tulang ditemukan ini seperti misalnya bagian tempurung, kemudian juga tulang panjang dan juga beberapa tulang-tulang kecil. Nah, kalau melihat dari kerangka tulang ditemukan, ini dilihat ukurannya itu jenis tulangnya ini berasal dari manusia ras Mongoloid, yang artinya ini milik seorang laki-laki. Tentu ini masih dalam proses pemeriksaan identifikasi lebih lanjut, dan juga tulang panjang yang sudah ditemukan sebelumnya ini juga dijadikan sebagai sampel untuk kebutuhan pemeriksaan tes DNA. Ibrahim. Kalau tes DNA sudah selesai dilakukan, Zevanya, kapan informasinya ini hasilnya akan rampung, jasad Alvaro akan diserahkan pada keluarga? Ya, kalau dari informasi yang kami terima, Ibrahim, ini saat ini tim penyidik tentu masih menunggu hasil tes DNA dan juga pemeriksaan antemortem tentunya ya, yang saat ini dilakukan oleh Puslap 4 Polri, juga Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana kita ketahui sampel pembanding ini baru diambil hari Selasa malam kemarin, yakni dari ibu kandung almarhum Alvaro Kiano begitu, yang dimana sampel yang diambil ini diantara lain seperti helai rambut dari ibunda Alvaro Kiano, juga kemudian air liur dari ibunda Alvaro Kiano, yang juga dilakukan sedikit wawancara terkait almarhum begitu ya dengan ibu dari almarhum Alvaro Kiano di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tentu ini masih membutuhkan waktu, Ibrahim, karena kalau melihat pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut ini belum dapat dipastikan kapan selesainya, tapi yang jelas dari Polri ini mengupayakan secepat mungkin, tapi tentu tetap mengutamakan ketelitian, kehati-hatian, kecermatan juga untuk memastikan apakah tulang-tulang atau kerangka yang ditemukan ini benar milik almarhum dari Alvaro Kiano. Kalau kita melihat biasanya jangka waktu pemeriksaan hasil tes DNA ini memakan waktu sekitar 5 hari, tapi karena kasus ini juga sudah menjadi atensi baik itu dari Kapolda juga Kapolri, ini tentu diharapkan bisa dipercepat hasilnya, apakah benar ada kecocokan dari tulang-tulang yang ditemukan dengan sampel pembanding yakni dari ibunda Alvaro begitu. Tentu kita akan menunggu bersama, Ibrahim, agar hasilnya nanti tentu sesuai atau mengutamakan kecermatan dan ketelitian dari Puslap 4 Polri. Ibrahim. Baik, terima kasih Zevanya Situmeang untuk laporan Anda langsung dari RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Setelah banjir dan longsor melanda 9 kabupaten kota di Sumatera Utara, personel TNI Polri dikerahkan untuk membuka akses jalan dari Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah. Setelah pasca banjir dan longsor, personel TNI Polri diterjunkan untuk membuka akses jalan dari Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah yang tertimbun longsoran. Sejumlah alat berat dikerahkan ke lokasi. Personel TNI Polri mengerahkan 2 alat berat untuk membuka akses jalan yang tertimbun material longsor. Upaya pembersihan lumpur juga dilakukan secara manual. Akibat longsor, arus lalu lintas lumpuh total. Masyarakat diimbau mencari jalur alternatif. Lintas Padang Sidempuan menuju Sibolga itu ada 3 titik yang longsor, dan salah satunya yang terbesar adalah di Desa Nabara ini. Tetapi hari ini alat berat bekerja dari Padang Sidempuan maupun dari Sibolga, itu dua-duanya sudah bekerja. Pada masyarakat Tapanuli Selatan yang dari Medan menuju Tapanuli Selatan agar mengarah mencari jalan alternatif dari Asahan atau Rantau Parapat. Setelah banjir bandang dan tanah longsor juga menerjang sejumlah daerah di Tapanuli Tengah pada Selasa lalu. 4 orang yang merupakan satu keluarga tewas tertimbun longsor. Banjir bandang longsor terekam video amatir warga di Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Selasa pagi. 4 orang dalam satu keluarga meninggal dunia. Banjir bandang juga terjadi di Hutana Bolon Tuka, Tapanuli Tengah. Warga yang tinggal dekat aliran sungai dan perbukitan diminta waspada.
Di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara, banjir juga merendam permukiman warga hingga 1,5 meter. Ratusan jiwa mengungsi. 250 jiwa kini berada di pengungsian akibat banjir di desa Muara Batang Angkola, Mandailing, Natal. Banjir dipicu meluapnya Sungai Batang Angkola dan Sungai Batang Gadis pasca hujan selama 3 hari terakhir. Dan dari data BPBD Kabupaten Mandailing, Natal, 7 kecamatan terdampak banjir dan tanah longsor. Dan akan terus mungkin bertambah pengungsi karena kondisi saat ini tidak memungkinkan lagi ditempati perkampungan ini karena air sudah semakin tinggi antara 1,5 sampai 2 meter. Dan baru saja kita dapat informasi sudah ditetapkan tanggap darurat kondisi Muara Batang. Sebanyak 9 dari 23 kecamatan yang terdampak banjir dan musibah tanah longsor di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ratusan rumah warga rusak dan ratusan kepala keluarga harus mengungsi akibat musibah ini. Kondisi ini membuat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menetapkan status tanggap darurat guna mempercepat penanganan bencana di wilayah. Atas kesepakatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, saya Bupati Mandailing Natal menetapkan situasi Kabupaten Mandailing Natal menjadi tanggap darurat bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Utara mencatat ada 9 wilayah kabupaten kota yang mengalami dampak cuaca buruk. Wilayah-wilayah tersebut mengalami banjir maupun tanah longsor. Wilayah tersebut adalah Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Mandailing, Natal. Bencana banjir dan longsor melanda 9 kabupaten kota di Sumatera Utara. Akses jalan di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga masih lumpuh. Sementara akses internet dan telepon juga terganggu. Menanganinya bagaimana? Kita akan bahas bersama dengan Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumut, Yuyun Karseno. Assalamualaikum, selamat malam Bu Yuyun. Ya, selamat malam. Bu Yuyun, dengan 9 kabupaten kota terdampak di Sumatera Utara, banjir dan tanah longsor. Bagaimana data korban yang terdampak, Bu Yuyun? Baik, dari total 9 kabupaten yang terdampak bencana banjir, bandang, dan longsor, itu ada 87 yang terdiri dari meninggal dunia 24 orang, hilang 5, dan luka-luka 58 orang, Mas. Untuk informasi yang 13 orang dikabarkan meninggal di Tapanuli Selatan itu bagaimana, Bu Yuyun? Sudah ditemukan semua. Total sore tadi yang di Tapanuli Selatan itu ada 15, Mas. Ini seluruh daerah yang terdampak pendataannya terkendala atau bagaimana sekarang kondisi lokasinya di sana? Yang jelas masih terkendala karena hujan tidak berhenti sampai ini malam dan personil juga kurang dan menuju ke lokasi yang terdampak juga terganggu karena longsoran, Mas. Yang paling parah terdampak wilayah mana saja dari 9 kabupaten kota, Bu Yuyun? Yang paling banyak terdampak itu di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah. Itu Tapanuli Tengah terdampaknya luar biasa, namun sampai sekarang Tapanuli Tengah dan Sibolga itu terisolir. Tidak bisa kita melakukan komunikasi dan di sana lampu mati dari kemarin. Menuju ke Tapanuli Tengah dan Sibolga juga tidak ada akses darat, Mas, yang ada dari udara. Itu pun dari udara karena cuaca sekarang tidak mendukung. Jadi bagaimana untuk mengupayakan terutama bantuan bagi warga yang terdampak di Tapanuli Tengah dan juga Sibolga? Sepanjang hari Rabu ini upayanya seperti apa, Bu Yuyun? Masyarakat untuk menuju akses jalan dari Sidimpuan ke Tapanuli Tengah itu ada
beberapa titik longsoran. Ada 4 titik longsoran untuk menuju kita nyebrang ke perbatasan saja. Lain lagi dari perbatasan itu menuju kota Sibolga maupun ke Tapteng, Mas. Oke. Nah, teman-teman masyarakat yang ada di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah itu berusaha untuk membersihkan material longsor. Begitu juga yang dari Sidimpuan dan Tapsel. Ini Tapanuli Tengah termasuk 4 korban meninggal. Jadi data dari BPBD seluruh wilayah, 9 wilayah ini meninggal 4 orang data seluruhnya yang sudah dikantongi. Tidak. Itu yang di Tapanuli Tengah aja ada 4 yang meninggal dunia. Untuk total akumulasi sejauh ini dari 9 wilayah ada berapa jadi total yang meninggal dunia, informasi pendataan dari BPBD? Sampai malam ini kita sudah mendata 24 yang meninggal dunia. 24 orang meninggal dunia, hilang 5 orang, Mas. Untuk yang 5 orang di wilayah mana saja tadi, Bu Yuyun? Yang 5 orang ini di daerah Taput. Bu Yuyun, untuk esok hari pencarian korban termasuk bagaimana untuk distribusi bantuan, upaya apa yang dilakukan pertama kali? Untuk kita semuanya sini sudah standby bantuan ke Sibolga dan Tapteng. Namun karena putus total, nggak ada lagi akses, Mas. Sampai sekarang kita tidak bisa melakukan komunikasi kepada masyarakat, kepada teman-teman yang ada di Sibolga dan Tapteng. Mudah-mudahan besok cuaca baik, amin, akan dilakukan penerbangan melalui heli, dan juga kalau cuaca bagus akan ada kapal yang mendarat di Sibolga. Begitu, Mas. Jadi sebetulnya untuk pesawat dan juga heli sudah disiagakan ya, Bu, di Sumatera Utara? Sudah, namun terkendala dengan cuaca, begitu, Mas. Tapi jalur darat juga masih terus diupayakan untuk dibuka aksesnya. Tadi kami lihat liputannya, beberapa wilayah terisolir diupayakan untuk dibuka aksesnya, Bu. Iya, ini masih semua jalan itu penuh dengan alat berat. Tadi kami kemarin kami ada di Tapanuli Utara mau ke Sibolga, namun karena memang tidak ada akses lagi, sehingga kami memutar arah menuju ke Tapsel ini melalui Jalan Pangaribuan. Di situ aja kami menemukan kami terkendala ada 4 titik longsor sampai ke Sidimpuan ini, Mas. Upaya segera dilakukan esok hari mulai diharapkan bisa menjangkau korban yang saat ini membutuhkan karena masih terisolir beberapa wilayah tadi yang disebutkan. Terima kasih Bu Yuyun Karseno, Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Utara telah menyampaikan informasi di program Kompas Malam hari ini. Baik. Terima kasih, Mas. Selamat malam. Saudara, banjir juga melanda Sumatera Barat. Sungai meluap memutus jembatan hingga belasan keluarga terisolasi. Tingginya curah hujan memicu luapan sungai Andaleh, Tambagan, dan menyebabkan jembatan satu-satunya di desa Tambangan, Kecamatan 10 Koto terputus. Akibatnya 18 keluarga terisolasi. Selain memutus jembatan, sejumlah daerah di Kabupaten Tanah Datar juga terendam banjir. Sejumlah warga diungsikan. Cuaca ekstrem juga memicu banjir yang membuat jalan lintas Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman Barat tak bisa dilalui kendaraan. Jalan penghubung Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara di Kecamatan Talamau juga tertutup material longsor hingga lumpuh total. Belasan jalan sementara tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi kami harapkan kepada masyarakat untuk tidak melewati jalur ini sampai nanti betul-betul juga aman untuk dilewati. Sementara saat ini tidak bisa dilalui putus total. Pemerintah Kota Padang menetapkan status tanggap darurat pasca bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Data BPBD menyebut 5 kecamatan di Kota Padang terdampak banjir dan longsor. Masa tanggap darurat berlaku selama 14 hari ke depan.
kita naikkan kemarin status kita siaga darurat, sekarang tanggap darurat gitu. Masuk sudah ditetapkan tanggap darurat ya? Sebenarnya tergantung ini ya, 14 hari paling lama, nanti bisa diperpanjang lagi gitu kan. Pak, kondisi terkini bagaimana Pak? Sekarang kondisi aman, terkendali. PSSI tengah godok 5 nama calon pelatih timnas. Siapa saja nama yang masuk bursa? Kita akan bahas selepas jeda di Kompas Malam. Anda kembali di Kompas Malam, Saudara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bantah ada diskusi dengan Timur Kapadze soal calon pelatih Timnas Indonesia. Saat ini PSSI tugaskan BTN untuk ke Eropa wawancara calon pelatih Timnas. Bursa kursi pelatih Timnas Indonesia sepeninggal Patrick Kluivert masih hangat diperbincangkan. Sejumlah nama diisukan masuk ke dalam kandidat 5 orang yang tengah digodok PSSI. Sebut saja Giovanni van Bronckhorst. Ex-pemain Belanda keturunan Maluku ini menjadi nama yang kini santer akan menangani Timnas Indonesia. Saat ini, Van Bronckhorst tengah mendampingi Arne Slot menangani Liverpool. Nama lain yang mencuat bakal melatih JIZ dan kawan-kawan adalah Timur Kapadze. Pelatih yang membawa Uzbekistan lolos di Piala Dunia 2026 bahkan sempat berada di Jakarta. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membantah kehadiran Kapadze ke tanah air bagian dari penjajakan untuk pelatih timnas. Erick mengaku tidak ada komunikasi antara PSSI dan Kapadze. Erick bilang untuk pelatih timnas senior tak perlu terburu-buru. Kembali, kalau pelatih untuk tim nasional kita berikan waktu untuk exco ataupun semua untuk melihat siapa yang nanti hasil interview ataupun dan kita tidak perlu buru-buru karena memang kan yang namanya ke depan itu nanti baru bulan Maret ya. Nah, ada kesana dah. Tapi namanya udah mengerucut ke berapa Pak jumlahnya Pak? Belum, nanti ada proses. Pak, proses. Dari Belanda Pak? Dari Belanda lagi? Belum. Giovanni. Pak, kemarin Timur Kapadze udah tiba di Indonesia ngapain Pak? Ada komunikasi dengan Pak? Saya enggak. Tapi kalau di list 5 itu ya nanti dinamikanya pasti terjadi. Tapi kalau saya ada nama beliau. Saya nggak bisa ngomong karena itu kan masih proses. Ketua Badan Timnas Indonesia Sumarji bersama Dirtek PSSI Alexander Zwiers ditunjuk sebagai perwakilan untuk mewawancarai calon pelatih Timnas Indonesia. Ketua BTN Sumarji bahkan harus terbang ke Eropa untuk bertemu 5 kandidat pelatih Timnas. Berkaitan dengan kelima pelatih ini, ya, kami Coach Alexander bersama-sama dengan exco yang ditunjuk, salah satunya mungkin saya, diminta untuk melakukan interview, ya, diminta untuk melakukan interview dan akan kami lakukan, ya, mungkin dalam minggu-minggu depan, dan tentu dari 5 nama itu pasti akan kita pilih yang sangat terbaik. Para pelatih ini masih berada di klub dan masih berada di timnas suatu negara. Usai BTN melakukan interview pada calon kandidat pelatih timnas, hasilnya akan disampaikan pada Exco PSSI untuk digodok. Dengan agenda target di bulan Maret 2026 untuk serangkaian FIFA Matchday, maka maksimal Januari 2026, nama pelatih timnas harus segera ditentukan. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas soal PSSI yang tengah godok 5 nama calon pelatih timnas, kita sudah bersama dengan ex pemain timnas Zainal Arif dan juga analis sepak bola Iksan Mahar. Selamat malam, Kang Abo, Bang Iksan. Selamat malam, Baim. Malam, Baim. Bang Iksan, ini Sumarji udah ke Eropa, ada bocoran nggak? Siapa yang digodok nih 5 nama ini? Nggak kapok, cari lagi dari Eropa nih Bang Iksan. Iya, kalau kemarin kita lihat Van Bronckhorst tentu mengerucut kuat karena kita tahu hubungan PSSI dengan KNVB masih erat dan memang Van Bronckhorst dari sejak tahun lalu, sepengetahuan saya memang sudah masuk salah satu kandidat ketika PSSI juga mengerucut kepada nama Patrick Kluivert saat itu. Dan sekarang mungkin karena saat itu statusnya Van Bronckhorst sedang lowong, tapi saat ini dia
tengah menjadi pendamping Arne Slot, apalagi dengan kondisi Liverpool sekarang tentu akan sulit mencari waktu untuk wawancara langsung Van Bronckhorst di Inggris terutama. Tapi di sisi lain juga ada nama yang cukup menjadi sebuah bibir terutama di kawasan Eropa, di Inggris Raya itu ada nama Heimir Hallgrimsson, pelatih Irlandia saat ini, yang juga punya track record cukup baik, dan kalau saya katakan dia punya rekor yang bisa dibilang punya cukup mentereng lah, karena satu sisi dia pernah membawa Islandia, timnas negaranya, untuk masuk ke Piala Eropa 2016, lolos ke Piala Dunia 2018, bahkan juga di level Asia juga sudah sempat melatih bersama Al Arabi di Qatar. Tentu nama ini juga yang salah satu yang mengerucut saat ini. Di satu sisi Hallgrimsson juga udah pernah datang ke Indonesia untuk menjalani laga uji coba sekitar medio tahun 2016 atau 2017 saat itu saya ingat, ketika saat itu timnas kalah 1-5 dengan Islandia. Jadi memang nama yang merucut banyak, tapi kalau saya melihat memang tipikalnya ini kita ke Eropa, dan melihat nama yang mengeruat sekarang memang nama Hallgrimsson mungkin bisa jadi salah satu kandidat yang bisa dipertimbangkan oleh PSSI, terutama karena dari sisi permainan mirip, apalagi dia di Islandia sana disebutannya Iceland Mourinho, atau sebutannya Mourinho-nya Islandia, karena gaya main yang pragmatis, lebih banyak bertahan, dan itu tipikal main seperti yang dilakukan oleh Indonesia saat ini. Apalagi kalau melihat rekam jejak Alexander Zwier sebagai direktur teknik, kita melihat di era sebelumnya bersama Jordania, memang Alex ini sangat-sangat teliti untuk mencari pelatih yang cocok. Bersama Jordan dulu, dia fokus untuk mencari pelatih terutama dari Afrika Utara yang sesuai dengan permainan Jordania. Oke, berarti dua nama yang tadi disebutkan Eropa nih. Kang Albo, Anda ex pemain timnas, tentu merasa nggak kalau misalkan dari mana asal pelatih itu berpengaruh pada gaya melatih, gaya bermain yang diterapkan? Iya, memang sedikitnya agak berpengaruh ya, apalagi para pemain yang hadir di tim nasional kita ini hampir mayoritas itu dari Eropa. Tapi ini dari Eropa Timur kan, kalau misalkan kandidat ini paling kuat muncul, saya pikir juga ini tidak akan terlalu menjadi masalah besar buat para pemain timnas. Yang terpenting, apa yang menjadi kultur sepak bola kita, apa yang menjadi filosofi kita, para pelatih juga harus bisa memahami. Karena kadang-kadang dengan strategi atau taktikal yang mungkin akan dilakukan oleh pelatih baru, kita juga harus bisa melihat seperti apa sih para pemain ini, gaya bermainnya, style of play-nya, harus paham dulu. Jangan nanti memaksakan, tetapi hasilnya nanti akan di luar ekspektasi kita lagi gitu. Nah, itu yang terpenting, bagaimana sinkronisasi antara pemain, pelatih, dan mungkin juga direktur teknik, serta Pak Sumardi juga, ini satu tujuan. Oke, satu tujuan. Ya, iya, memang harus benar satu tujuan, memang harus satu pemahaman, supaya apa? Jadi tidak ada miss lagi nantinya gitu. Padahal kan kebesaran pemain kita begitu heterogen dengan karakter masing-masing. Ada yang dari Eropa, ada yang juga dari Indonesia sendiri, dibesarkan dibinanya. Nah, Bung Ihsan, dengan kondisi materi seperti ini, kriteria pelatih yang cocok itu yang seperti apa? Karena kan ada banyak yang di-miss ketika di locker room. Gameplaynya sudah bagus, tapi locker room tidak menguasai. Ada yang seperti itu juga. Iya, betul banget. Memang kalau kita melihat kemarin misalnya pergantian dari era Coach Sinteyong menuju Coach Patrick, memang kan intinya ingin menghadirkan timnas yang benar-benar mengetahui, terutama para pemain kita yang mayoritas sekarang di timnas diaspora Belanda gitu kan. Tapi nyatanya dengan Coach Patrick dibantu oleh sekitar 12 asistennya dari Belanda, ternyata juga tidak bisa membantu tim mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Padahal saat ini beberapa pemain kita punya pemain-pemain yang cukup oke main di Liga Top Eropa, seperti Kevin Dix di Jerman, ada juga Verdong di Lille, JIJ juga sangat luar biasa di Serie A. Tapi bermain di timnas tidak kelihatan mereka mainnya. Dan kita mungkin kalau saya melihat bahwa setidaknya kita agak sedikit tidak lagi berkiblat kepada Belanda. Kenapa? Karena kita tahu saat ini gitu kalau stok dari pelatih Belanda pun tidak cukup mentereng saat ini, dan juga tidak cukup baik ketika mereka diberi kepercayaan bermain melatih di luar Belanda. Mungkin ada Arne Slot yang cukup oke di Liverpool musim kemarin, tapi di musim ini agak tidak terlalu baik. Erik ten Hag misalnya, kita juga lihat betapapun bagusnya dia dulu di era divisi, tidak juga baik bersama MU. Peter Bosz yang sekarang jadi buah bibir, 2 musim terakhir membawa PSV juara, tapi nyatanya juga
ketika diberi percayaan melatih di Dortmund di Jerman juga dipecat di tengah jalan. Jadi menurut saya kita perlu memang pertama kalau bisa PSSI terbuka menyampaikan kira-kira filosofi seperti apa yang ingin dicanangkan, karena saya bertanya kepada Alexander Wirtz ketika pengenalan dia sebagai direktur teknik, saya bertanya apakah Villanesia akan dilanjutkan. Saat itu Alexander hanya menjawab bahwa yang baik akan dipertahankan, sedangkan yang tidak ini akan dia kembangkan seperti apa. Padahal Villanesia itu dari strata kepelatihan di kita dari lisensi D itu sudah diajarkan, bahkan dulu Coach Danurwindo udah membuat itu sangat detail sekali gitu. Jadi memang harus disampaikan dulu seperti apa biar publik tahu setidaknya mau seperti apa timnas nanti dibawa, karena kita ke ini membahas juga filosofi seperti apa yang tadi Om Jainal juga nyebut. Jadi memang filosofi seperti apa baru nanti kita lihat bahwa pelatih seperti apa yang cocok untuk timnas dan stok pemain kita saat ini. Ini sebenarnya kan waktunya panjang tapi tak terasa pemain tidak bertemu, tidak ada match di sini. Ini pengaruh nggak dengan kondisi seperti ini? Bung Abo, Kang Abo, dengan kondisi yang tidak lama ketemu, tidak ada match, itu butuh berapa lama untuk nyetel dengan pelatih biasanya pemain? Iya, sebetulnya dengan kompetisi yang cukup padat, apalagi para pemain yang sekarang bermain ini lebih banyak bermain di Eropa ya. Saya kira secara profesionalismenya mereka ini bukan jadi permasalahan besar. Karena ketika mungkin tim-tim Eropa yang lain pun ketika masuk eventnya tim nasional, apakah itu friendly match, itu para pemain biasanya tidak lama. Tapi sejauh ini juga kita cukup baik sih kalau untuk masalah ini. Ya berbicara masalah bonding lah ya, kumpul-kumpul semuanya buat para pemain ini bukan masalah besar. Kalau misalkan kita tidak melakukan tesnya jangka panjang. Dari November sampai Maret itu cukup panjang loh. Cukup panjang memang, tetapi apakah mereka juga harus stay di misalkan di salah satu negara untuk melakukan TC? Saya pikir juga enggak ya. Biasanya tim-tim Eropa kalau melakukan TC juga tidak akan terlalu lama, karena lebih banyak mereka mendapatkan kualitas latihannya di klubnya masing-masing. Jadi untuk menyatukan mereka berkumpul, saya pikir dengan waktu yang singkat pun bisa ya. Cara mereka bermain dan cara mereka melakukan latihan dan juga bertanding, saya pikir mereka udah terlatih dan lebih profesional mungkin ya. Oke, ini menarik karena ditunggu publik soal pelatih timnas ini. Kita tak sabar siapa nih nanti akan ditunjuk. Tapi terima kasih Bung Ihsan, Kang Abo untuk insight-nya di malam hari ini. Sehat selalu. Baik. Setelah imbas kasus meninggalnya dosen Universitas 17 Agustus Hutak Semarang, Polda Jawa Tengah mencopot AKBP Basuki dari jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Pengendalian Massa Direktorat Samapta. Saudara, polisi menangkap sopir taksi online yang terlibat penganiayaan dan pemerkosaan penumpang dalam perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku ditangkap di kediamannya di Depok, Jawa Barat. Seorang pria yang merupakan sopir taksi online tak berkutik saat Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menggeruduk rumah kontrakannya di Depok, Jawa Barat. Sopir taksi online ini ditangkap atas penganiayaan dan pemerkosaan pada seorang penumpang perempuan yang terjadi pada Sabtu dini hari. Peristiwa bermula saat korban memesan taksi online dari Kukusan Depok menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sopir dan penumpang kemudian melakukan perjalanan ke Bandara Suta melalui tol Tangerang Cengkareng. Di tengah perjalanan, pelaku kemudian menepi dan meminta izin untuk mencuci muka karena alasan mengantuk. Rupanya, ini adalah akal-akalan pelaku untuk melakukan tindak kejahatan pada korban. Saat mobil berhenti, polisi kemudian pindah ke tempat duduk penumpang dan melakukan penganiayaan dan pemerkosaan. Pelaku pun tidak melanjutkan perjalanan ke tujuan dan kembali ke lokasi di mana korban memesan taksi. Sabtu siang korban melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polres Metro Tangerang Kota. NG usia 30 tahun, seorang perempuan ini memesan taksi online. Kemudian berangkat dari Kukusan Depok menuju Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku seorang sopir taksi online ini langsung masuk ke tempat duduk penumpang dan kemudian melakukan penganiayaan
setelah melakukan penganiayaan korban diruda paksa. Dari laporan yang disampaikan korban, polisi pun menangkap pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa mobil yang digunakan sebagai taksi online. Pelaku kini telah ditahan dan terancam dijerat pasal berlapis terkait penganiayaan dan pemerkosaan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. 3 tower atau jaringan tegangan tinggi PLN di Biren, Aceh tumbang dan terbawa arus sungai dari banjir bandang. Akibatnya aliran listrik di sebagian wilayah Aceh padam. Banjir menyebabkan 3 tower PLN jalur saluran udara tegangan tinggi Arun Biren tumbang dan terbawa arus yang berdampak pada pemadaman aliran listrik di sebagian wilayah Aceh. Petugas PLN sudah dikerahkan untuk melakukan antisipasi serta mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD isolated untuk menambah pasokan listrik ke warga. 3 tower yang rubuh sehingga pada saat ini menyebabkan listrik di sebagian wilayah Aceh ini padam. Namun kita sudah berusaha bergerak cepat untuk menurunkan ratusan personil kita ya untuk mengecek dan melakukan tindakan-tindakan antisipasi seperti itu. Polda Jawa Tengah mencopot AKBP Basuki dari jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Pengendalian Massa Direktorat Samapta dalam rangka pemeriksaan. Pencopotan ini merupakan imbas dari kasus meninggalnya dosen Universitas 17 Agustus 1945 Untak Semarang, Dwinanda Linsia Levi. Sejak tanggal 21 November yang lalu sudah dimutasikan menjadi Pamen Yanma Polda Jawa Tengah dalam rangka pemeriksaan. Dan saat ini Bitpropam sedang melakukan proses verbalisem terhadap berkas tersebut dan 13 orang tewas dan beberapa lainnya diduga terjebak dalam kebakaran bangunan apartemen di distrik Tai Po, Hong Kong Utara. Kebakaran menghanguskan 7 gedung apartemen di distrik Tai Po, Hong Kong Utara. 13 orang tewas dan beberapa orang diduga masih terjebak di dalam bangunan. Kebakaran yang terjadi pada Rabu sore waktu setempat dengan cepat menghanguskan 7 gedung apartemen. 13 orang tewas dan 15 orang dilaporkan terluka. Otoritas setempat menyebut beberapa penghuni diduga masih terjebak di dalam bangunan. Belum diketahui penyebab kebakaran. Saudara, terima kasih telah menyaksikan Kompas Malam hari ini. Pastikan secangkir kopi gula aren menemani waktu istirahat Anda. Saya Rahmat Ibrahim. Sampai jumpa.